Hujan deras mengguyur kawasan Sentul, menciptakan suasana mencekam saat Raka, detektif muda penuh ambisi, berdiri di ambang pintu markas. Di hadapannya, terhampar peta kompleks yang mengarah ke markas Viktor Sorokin, seorang bandar narkoba internasional yang licik dan kejam. Misi untuk menangkapnya adalah ujian terbesar dalam karirnya. Tapi ketika ia mengetahui bahwa Luna, seorang wanita yang ia percayai, ternyata memiliki hubungan yang lebih gelap dengan Sorokin, apakah ia akan bisa membedakan antara teman dan musuh sebelum semuanya terlambat? Hujan mengguyur Sentul sejak tengah malam, membasahi jalan-jalan berliku yang sunyi dan mencekam. Butiran air menampar keras atap mobil van hitam yang melaju perlahan menembus kabut dini hari. Di dalamnya, suasana tak kalah dingin dari cuaca. Di luar, detektif Raka duduk di kursi penumpang depan, mengenakan rompi anti peluru dan headset komunikasi. Matanya tajam menatap layar tablet yang menampilkan peta satelit. Titik merah kecil yang berdenyut pelan menunjukkan posisi target mereka. Viktor Sorokin. 5 menit lagi ke lokasi. Suara Mayor Teddy Prawira terdengar dari kursi belakang. Tegas, pendek, tanpa emosi. Raka mengangguk meski tak ada yang bisa melihatnya. Napasnya berat, pikirannya terpecah antara tugas dan rasa gelisah yang tak ia pahami. Bukan karena Sorokin, dia sudah menghadapi bandar kelas kakap sebelumnya, tapi sesuatu tentang operasi ini terasa salah. Mobil berhenti di bawah pohon besar di sisi jalan tanah, tidak jauh dari sebuah villa mewah yang tampak remang dalam bayang-bayang hujan. Tempat itu dikabarkan menjadi lokasi transaksi rahasia malam ini. Sorokin, menurut Intel, akan hadir sendiri. Tim Alpha, masuk dari barat. Bravo dari sisi danau. Jangan tunggu aba-aba. Kalau lihat Sorokin, tangkap hidup-hidup. Instruksi Teddy mengalir deras lewat saluran komunikasi. Raka melirik arlojinya. 02.17. Ia menyentuh lengan jaketnya. Di sana, sebuah foto kecil terselip di saku dalam. Wajah Luna, perempuan yang ia temui sebulan lalu di pesta pernikahan Maxime. Sejak saat itu, Luna seperti bayangan. Selalu hadir di sudut pikirannya, selalu terasa dekat tapi asing. Dan anehnya, namanya muncul juga dalam file penyelidikan. Saksi, tamu biasa, atau sesuatu yang lain? Raka, fokus. Suara Teddy memotong lamunannya. Jangan sampai emosi ganggu kerja. Raka menarik napas dalam, menunduk sejenak, lalu mengangguk. Siap, Jenderal. Gerimis berubah jadi hujan deras saat mereka menyusup ke pekarangan villa. Cahaya redup dari dalam memperlihatkan bayangan tubuh-tubuh bersenjata. Operasi dimulai, dan tanpa mereka sadari, di lantai 2 villa itu, Luna sudah berdiri di balik tirai, jendela. Bibirnya bergetar menyebut satu nama. Maafkan aku, Raka. Hujan semakin deras. Petir menyambar langit Sentul, menyinari sesaat wajah villa tua bergaya kolonial yang menjadi sasaran operasi. Di lantai 2, Luna berdiri membeku di balik tirai jendela. Tubuhnya setengah tersembunyi dalam kegelapan. Gaun putih panjang yang ia kenakan basah oleh udara lembab yang menyusup masuk dari jendela terbuka. Tangannya gemetar saat memegang radio kecil yang disembunyikan di balik vas bunga porselen. Suara dari saluran komunikasi gelap itu terdengar samar, bahasa Rusia cepat dan tajam. Ia menjawab singkat, hampir berbisik. On zdes, grupa A na posisi, ždu signala. Dia sudah di sini, grup A sudah di posisi, menunggu sinyal. Luna menutup saluran, menarik napas panjang, lalu melangkah ke arah cermin tua di sudut kamar. Wajahnya pucat, tapi tak ada air mata. Hanya kehampaan yang mengintai di balik tatapan kosongnya. Di balik bayang-bayang, Luna bukan lagi istri Maxime. Dia bukan perempuan lembut yang dulu memperkenalkan diri sebagai juru bahasa lepas. Dia adalah agen, penyusup, bayangan. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Namanya, Raka. Luna menunduk. Ia ingat pertemuan pertama mereka di balkon belakang rumah Maxim. Senyum Raka yang canggung, tangan dinginnya saat berjabat tangan. Cara dia menatap, seolah ingin membaca isi hatinya. Ia tak pernah mengira akan merasakan apapun dalam misi ini, tapi Raka mengacaukan semuanya. Sementara itu, di luar,
Raka dan tim Bravo mulai merayap ke sisi utara villa. Sepatu bot mereka menjejak tanah becek yang berlumut, senyap namun pasti. Di telinga Raka, suara detak jantungnya sendiri terdengar lebih keras dari suara hujan. Tangan kanannya menggenggam pistol Glock, siap menembak kapan saja. Target bergerak ke arah dapur belakang. Lapor seorang anggota tim lewat komunikasi. Raka memberi isyarat dengan tangan. Mereka mempercepat langkah, menyusuri sisi bangunan hingga menemukan jendela terbuka yang mengarah ke dapur tua. Bau kayu lapuk dan darah tercium samar. Begitu masuk, suasana dalam villa berubah drastis. Senyap. Seperti sedang menunggu ledakan yang tak terlihat. Di lantai 2, Luna membuka laci meja rias. Ia menarik keluar sepucuk pistol kecil, Walther PPK, senjata elegan namun mematikan. Ia menatapnya lama, lalu bergumam pelan, seakan bicara pada bayangan dirinya di cermin. Jika ini harus berakhir malam ini, biarlah aku yang memilih caranya. Langkah kaki terdengar di lorong, cepat dan berat. Luna tahu siapa itu. Maxime pintu terbuka kasar. Maxime berdiri di ambang, wajahnya tegang. Mereka sudah masuk. Kau harus keluar dari sini sekarang. Aku tidak bisa, jawab Luna tanpa menoleh. Mereka akan tahu. Dan kalau mereka tahu siapa kau sebenarnya, kau mati. Luna berbalik. Kalau mereka tahu siapa aku, mungkin aku akan hidup untuk pertama kalinya. Sementara itu, di lantai bawah, Raka mengangkat tangannya memberi aba-aba. Suara pintu kayu tua di depannya berderit pelan saat dibuka. Ruangan utama terbuka lebar. Di sana, duduk seseorang di kursi, sosok bertubuh besar dengan jas hitam dan wajah penuh bekas luka. Victor Sorokin. Namun sebelum Raka sempat memberi perintah, suara letusan senjata dari lantai 2 memecah malam. Satu tembakan. Diikuti jeritan seorang pria. Raka menoleh cepat. Sumber suara dari atas. Bravo, naik sekarang. Dia berlari menaiki tangga, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dalam hatinya, hanya satu nama menggema, Luna. Langkah kaki Raka menghentak-hentak, anak tangga kayu yang basah. Jeritan dari lantai atas masih menggema di telinganya, membuat napasnya memburu. Di belakangnya, 2 anggota Bravo menyusul cepat, senjata terangkat, mata menyapu setiap sudut lorong. Tapi hanya satu yang ada dalam kepala Raka, Luna. Begitu sampai di lantai 2, Raka melihat pintu kamar di ujung lorong setengah terbuka. Cahaya remang-remang dari dalam menyorot keluar, seperti undangan menuju tragedi. Ia mengangkat senjata, mendorong pintu dengan punggung tangan. Hujan di luar menambah suasana muram yang menggantung di udara. Di dalam, Maxime tergeletak di lantai, darah mengalir deras dari luka tembak di dada kirinya. Matanya membelalak, terbuka tapi kosong. Raka menahan napas. Ia mengangkat pistol, memindai ruangan dengan cepat. Luna berdiri beberapa langkah dari tubuh Maxim. Senjatanya tergenggam lemah di tangan kanan, wajahnya basah oleh air mata yang bercampur keringat dan rintik hujan yang merayap masuk lewat jendela. Dia tampak lebih rapuh dari sebelumnya, tapi di mata Raka, justru itu yang paling berbahaya. Letakkan senjatanya, Luna, kata Raka pelan. Tangannya tetap teguh memegang pistol, tapi suaranya menggetarkan udara. Luna menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kepanikan di mata Luna. Hanya kesedihan yang mendalam dan sebuah kepasrahan yang tak biasa. Aku tak ingin membunuhnya, bisiknya. Tapi dia tahu, dia akan menyerahkan semuanya. Jadi kau memang bekerja untuk Sorokin, kata Raka. Setengah pernyataan, setengah pengingkaran. Luna tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Raka, seperti menghafal setiap guratannya untuk terakhir kali. Kemudian, ia menurunkan pistolnya perlahan, meletakkannya di lantai dengan hati-hati. Raka memberi isyarat ke anggota Bravo di belakangnya. Amankan dia, katanya. Namun sebelum mereka bergerak, Luna mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tunggu, katanya cepat. Kalau kalian tangkap aku, Sorokin akan tahu operasinya bocor. Dia akan lari sekarang juga. Dia sudah tahu, jawab Raka. Dan dia tak akan sempat lari.
Luna menggeleng. Kau tidak kenal dia seperti aku. Dia punya jalur keluar lewat bunker bawah villa ini. Kau pikir dia duduk diam menunggu kalian masuk? Tidak. Dia menunggu. Aku memberi aba-aba. Raka menatap Luna tajam. Dan apakah kau sudah memberinya aba-aba itu? Luna diam. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Seketika Raka membalik badan, berlari keluar kamar. Bravo, cek lantai bawah. Sorokin kemungkinan besar kabur lewat terowongan bawah tanah. Sementara timnya kembali bergerak, Raka berbalik sebentar. Menatap Luna, kali ini bukan sebagai tersangka, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai seseorang yang sempat mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Dan kini, ruang itu kembali hampa. Kau ikut denganku, katanya pendek. Kalau benar kau tahu jalan keluar Sorokin, tunjukkan. Luna mengangguk pelan. Ia melangkah mendekat. Tangannya masih terangkat. Aku tak akan melawan. Raka menarik borgol dari pinggangnya. Ia memborgol tangan Luna dengan cepat namun tidak kasar. Lalu ia menatap matanya untuk yang terakhir kali sebelum mereka bergerak menuruni tangga. Aku tak tahu lagi mana yang benar tentang dirimu, Luna. Tapi jika kau masih punya sisa kebenaran dalam dirimu, tunjukkan sekarang. Luna menunduk, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku tak bisa memilih siapa yang pertama kali menyelamatkanku. Tapi aku bisa memilih siapa yang akan kuselamatkan sekarang. Di ruang bawah villa, suara langkah kaki menggema lewat lorong sempit dari batu tua. Tim Alfa menemukan pintu rahasia yang tertutup rak buku dan langsung menyusuri jalan sempit yang menurun ke bawah tanah. Dinding-dinding lembab berlumut, udara penuh aroma tanah, dan zat kimia tajam. Kontak visual, seru salah satu anggota. Alfa Sorokin terlihat di ujung lorong, dikelilingi 2 pengawal bersenjata. Ia berbalik. Matanya bertemu dengan kilatan senter tim Densus. Bakar semuanya. Perintah Sorokin ke pengawalnya, lalu menembakkan senapan otomatis ke arah tim Alfa tembakan. Balasan menggema di lorong sempit. Percikan api, teriakan, dan suara keras bahan peledak mulai menyebar. Salah satu pengawal menyalakan sumbu ledakan ke drum besar berisi bahan kimia sintetis. Raka dan Luna baru sampai di ambang lorong ketika ledakan pertama terjadi. Gempa kecil mengguncang lantai, debu dan serpihan beterbangan. Api mulai menjalar dari ruang bawah tanah. Dia mau menghancurkan bukti, kata Luna cepat. Masuk dari lorong kiri. Itu memotong langsung ke ruang kontrol. Raka menatapnya sejenak. Bimbang, masih tak yakin apakah bisa mempercayai kata-kata itu. Tapi waktu mereka habis. Baik, katanya akhirnya. Kalau kau bohong, aku tak akan ragu menarik pelatuk ini. Luna mengangguk. Aku tahu. Mereka berlari bersama ke lorong kiri. Langkah mereka berpacu dengan waktu. Di belakang mereka, villa tua itu mulai terbakar perlahan, menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa diungkap malam ini. Lorong itu sempit dan berkelok, dibangun dari batu tua yang lembab dan retak. Cahaya dari lampu senter Raka bergetar di dinding-dinding kasar, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seperti siluet hantu. Di belakangnya, Luna berlari tanpa suara, meski kakinya terikat borgol. Nafas mereka berat dan cepat, berpacu melawan waktu. Asap mulai masuk ke lorong. Ledakan di bawah villa telah membakar sebagian laboratorium sintetis milik Sorokin. Jika mereka terlambat beberapa menit saja, semuanya akan runtuh. Terowongan ini, bukti, dan mungkin juga mereka. Belok kanan di ujung lorong, kata Luna di sela nafasnya. Itu jalan pintas ke ruang kontrol. Sorokin takkan menduga kita datang dari sana. Raka tak menjawab. Matanya terus awas, tangannya menggenggam pistol erat. Percayakah dia sepenuhnya pada Luna? Tidak. Tapi saat ini, dia tak punya pilihan lain. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu besi, terkunci. Raka mundur 1 langkah dan menendangnya keras. Sekali, 2 kali. Engsel tua menyerah, pintu terbuka dengan suara berderak menyakitkan. Ruang kontrol. Penuh monitor tua, kabel kusut, dan peta-peta pengiriman barang lintas negara. Di tengah ruangan, Sorokin berdiri menghadap layar, punggungnya pada pintu.
Dua pengawalnya langsung mengangkat senjata saat mendengar suara pintu terbuka. Tapi Raka lebih cepat. OR, DOER. Dua peluru menghantam dada pengawal pertama. Yang kedua sempat membalas satu tembakan, meleset, lalu roboh dengan peluru bersarang di pelipisnya. Raka masuk cepat, membidik Sorokin, sementara Luna berdiri di belakangnya, menahan napas. Sorokin perlahan berbalik. Wajah itu dingin, penuh luka, dan mengintimidasi seperti legenda. Sorokin menatap Raka sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah mereka hanya dua orang tua yang bertemu di bar. Detektif muda yang keras kepala, katanya pelan. Kau datang terlalu cepat. Aku bahkan belum selesai menghapus data dari sistem ini. Langkahmu sudah habis, Sorokin, jawab Raka dingin. Anggota timku mengepung seluruh perimeter. Tidak ada jalan keluar. Sorokin mendesah. Setiap pintu selalu punya lubang tikus, Raka. Tapi itu bukan masalah sekarang. Matanya berpindah ke Luna. Dan kau... Ia menyipitkan mata. Kukira kau lebih cerdas dari ini. Tapi kau jatuh cinta, ya? Seperti gadis remaja yang tak tahu permainan ini dibayar dengan darah. Luna menahan diri. Tapi nadanya berubah ketika menjawab, lebih mantap dari sebelumnya. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohongan, Victor. Aku tak mau mati di dalamnya juga. Sorokin tertawa, suara parau dan kasar seperti batu yang digerus logam. Jangan berpura-pura jadi martir, Luna. Kau adalah ciptaanku. Aku ambil kau dari tempat busuk itu, ku beri nama, kuajarkan segalanya. Tanpaku, kau sudah mati bertahun lalu. Aku lebih memilih mati sebagai diriku sendiri, daripada hidup sebagai bayang-bayangmu. Raka melihat perubahan itu. Mata Luna bukan lagi mata agen ganda, bukan mata pengkhianat, tapi mata seseorang yang akhirnya memilih, meski mungkin sudah terlambat. Sorokin menarik pistol dari balik jasnya. Raka bereaksi instan. Ia membidik. Tapi sebelum sempat menembak, Luna bergerak. Dor. Tembakan dari pistol kecil Luna menghentikan. Waktu. Sorokin membeku. Ia menatap dadanya, di mana darah mulai merembes keluar. Tangannya yang memegang pistol terkulai, napasnya tersengal. Ia menatap Luna, bukan dengan marah, tapi kecewa. Krasivaya Oshipka, kesalahan yang indah, gumamnya, sebelum tubuhnya roboh perlahan, menghantam lantai beton dengan bunyi berat. Hening. Hanya suara alat kontrol yang berdengung dan detak jantung mereka masing-masing. Raka menatap Luna. Kau baru saja menyelamatkan nyawa semua orang. Luna memalingkan wajah. Atau menebus semua yang telah kuambil dari mereka. Sirene dari luar mulai terdengar samar. Dukungan sudah tiba. Api di laboratorium berhasil dikendalikan, dan pasukan tambahan mulai menyisir terowongan. Raka melepaskan, borgol Luna. Kau harus ikut ke markas. Mereka akan bertanya. Dan kau harus menjawab semuanya. Luna mengangguk. Aku tahu. Mereka keluar dari ruang kontrol. Lorong masih panas, tapi api mulai padam. Cahaya dari atas menyusup perlahan. Fajar hampir datang. Raka berjalan di depan, Luna di belakangnya. Tidak ada kata-kata lagi di antara mereka. Hanya langkah kaki di lorong yang kini terasa lebih lapang, lebih terang, meski jalan keluar masih jauh. Namun sesuatu dalam hati Raka berubah malam itu. Ia tak lagi sekadar mengejar keadilan. Ia mulai belajar memaafkan. Dan mungkin, hanya mungkin, belajar percaya lagi. 3 hari setelah penggerebekan di Sentul, hujan masih turun. Markas besar Densus 88 di Bilangan Cawang dipenuhi hiruk-pikuk pasca operasi. Wartawan berkerumun di luar pagar, mikrofon diarahkan ke segala arah, berharap mendapatkan potongan kecil informasi. Namun tidak ada satupun juru bicara yang bersedia memberi pernyataan resmi. Operasi itu diklasifikasikan sebagai hitam, tersimpan, rapi di balik tumpukan laporan yang takkan pernah dibuka ke publik. Di lantai 2 gedung itu, Raka duduk di ruang interogasi yang kini kosong. Ia sendiri, memandangi berkas-berkas di atas meja. Semuanya tentang Luna. Nama aslinya, Elina Kuznetsova. Lahir di Vladivostok,
Dibesarkan di Yekaterinburg, rekrutan operasi, intelijen lintas benua yang menyeberang ke jaringan Sorokin pada usia 20, agen bayangan. Tapi juga manusia. Pintu terbuka. Mayor Teddy Prawira masuk dengan wajah seperti biasa. Keras, penuh garis, tapi ada sedikit kelembutan yang tersembunyi jika diperhatikan baik-baik. "Dia minta bicara sama kamu," kata Teddy sambil meletakkan map. Di meja Raka mengangkat alis. "Luna?" Teddy mengangguk. Dia tak bicara apapun ke penyelidik, tak satu kata. Tapi dia minta satu permintaan. Bicara denganmu. Sendirian. Raka diam sejenak. Kemudian bangkit, mengancingkan jasnya, dan berjalan keluar bersama Teddy. Di ruang tahanan bawah tanah, Luna duduk di balik kaca dua arah. Ia mengenakan pakaian tahanan berwarna abu gelap. Rambutnya digulung ke atas, wajahnya tak berias, tapi tetap memiliki tatapan yang sulit diartikan. Tenang, tapi tidak pasrah. Raka masuk, dan pintu ditutup di belakangnya. Tak ada pengawal di dalam ruangan. Hanya mereka berdua. "Hai," kata Luna pelan. Raka duduk di seberangnya. Tak langsung menjawab. Ia hanya menatap perempuan di depannya, mencoba mencari jejak Luna yang ia kenal, atau Elina yang belum sepenuhnya ia pahami. "Kau membisu selama 3 hari, katanya akhirnya. "Semua ingin tahu alasanmu. Aku sudah tahu mereka akan mengunciku. Tapi kalau aku buka semua informasi, orang-orang yang kubantu dulu akan jadi sasaran. Mereka tak bersalah. Dan kau merasa kau bersalah?" tanya Raka. Luna menatapnya lama. "Aku tak tahu. Mungkin tidak. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku tidak bertemu kamu, mungkin aku akan tetap memilih lari. Tapi malam itu, aku melihat seseorang yang percaya padaku, bahkan ketika aku sendiri tidak yakin siapa diriku." Raka tertawa kecil, pahit. "Percaya, aku hampir menembakmu." "Tapi kau tidak melakukannya," jawab Luna. "Dan itu cukup untuk mengubah segalanya." Mereka terdiam. "Kalau kau mau bicara, aku bisa bantu meringankan hukumanmu," kata Raka, mencoba menyelipkan nada rasional. Luna tersenyum tipis. "Aku tidak butuh pengampunan dari hukum, Raka. Aku butuh pengampunan dari diriku sendiri. Dan mungkin darimu." Untuk sesaat, Raka ingin bicara. Tapi lidahnya berat. Ia tahu, perasaannya untuk Luna tidak mati. Tapi antara kejujuran, pengkhianatan, dan luka yang mereka bagi, ia tak yakin apakah itu cinta, atau hanya sisa simpati yang menyamar sebagai sesuatu yang lebih dalam. "Aku tak bisa menjawab itu sekarang," katanya akhirnya. Luna mengangguk. "Aku tak memintamu menjawab sekarang." Ia berdiri. "Waktu kunjunganmu habis," katanya, separuh bercanda. "Petugas akan segera masuk." Saat Raka hendak keluar, Luna berkata satu kalimat terakhir. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa aku, baca file halaman terakhir di berkas itu." Malam harinya, di apartemen kecilnya, Raka membuka kembali berkas Luna. Tangannya berhenti di halaman terakhir. Bukan laporan, bukan intelijen, tapi foto. Foto anak kecil, rambut pirang, memeluk seorang pria tua di depan rumah yang bersalju. Di balik foto, tertulis tulisan tangan. "Untuk ayah, yang mengajarkanku bahwa dunia ini tak pernah sederhana, tapi selalu pantas diperjuangkan." Elina. Raka menutup berkas perlahan. Di luar, hujan turun lagi, seperti tak ingin berhenti sejak malam itu disentul. Dan dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak perlahan, bukan pengampunan, bukan kepercayaan. Tapi sebuah pemahaman bahwa manusia tak pernah hitam atau putih. Mereka hanya mencoba bertahan di tengah badai. 3 minggu telah berlalu sejak operasi Sentul, namun bayang-bayangnya masih menempel pada setiap langkah Raka. Sorokin memang telah mati, tapi jaringannya tidak. Seperti ular yang kehilangan kepala, tubuhnya masih menggeliat, mencari bentuk. Baru dat malam itu, langit Jakarta diguyur hujan deras. Petir mengoyak langit, menyinari jendela ruang kerja Raka di lantai 5 gedung reserse khusus. Di mejanya,
Tumpukan laporan setinggi botol kopi dingin berserakan bersama foto-foto satelit, transkrip komunikasi, dan hasil pelacakan digital yang dikirim oleh tim siber Mayor Teddy masuk tanpa mengetuk, wajahnya lebih tegang dari biasanya. "Kau harus lihat ini," katanya, melemparkan map berstempel rahasia ke atas meja Raka. Raka membuka isinya. Hanya butuh 2 halaman sebelum ia mengangkat kepalanya. Tatapannya berubah tajam. "Ini dari Belgrade?" tanyanya cepat. Teddy mengangguk. 3 hari lalu, operasi penggerebekan di pabrik sintetis yang dulu dikuasai Sorokin. Seseorang mengambil alih. Dan bukan hanya mengambil alih, dia membantai semua orang yang berafiliasi dengan Sorokin. "Siapa?" tanya Raka. Teddy menunjuk halaman terakhir. Gambar wajah samar dari rekaman kamera keamanan. Wajah itu tidak asing bagi Raka. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. "Maxime?" Raka menyipitkan mata. "Itu tak mungkin. Dia mati." "Kita pikir begitu. Tapi tampaknya Maxime tidak hanya selamat, dia bangkit dengan misi." Beberapa jam kemudian, di ruangan interogasi bawah tanah, Luna duduk sendiri. Tangannya terikat borgol ke meja, wajahnya tertunduk. Raka masuk, tak membawa berkas, hanya membawa rasa gelisah yang berat. "Aku butuh jawaban," katanya tanpa basa-basi Luna, tidak melihatnya langsung. "Kau sudah tahu ya?" "Dia masih hidup, Maxime." Luna menarik napas dalam. "Aku tidak tahu pasti. Malam itu, aku menembak ke arah dadanya. Tapi aku tak sempat memastikan. Tim medis datang, dan aku ditarik keluar. Dia selalu licik, Raka. Bahkan aku pun tak pernah tahu sepenuhnya siapa dia sebenarnya." Raka duduk. Matanya tak lepas dari Luna. "Kenapa dia kembali?" "Karena Sorokin mati," jawab Luna cepat. "Dan Maxime bukan sekadar pengganti. Dia mewarisi sesuatu yang lebih gelap dari jaringan narkoba. Dia punya data semua operasi, semua rute, semua pengkhianat. Sorokin menyimpan itu untuknya. Dia adalah cadangan. Plan B. Dan sekarang, dia tak hanya ingin meneruskan warisan itu, tapi membalaskan dendam." Luna mengangguk pelan. "Dia akan memburu semua orang yang dianggap mengkhianatinya. Aku, kamu. Bahkan, orang-orang yang hanya pernah duduk satu meja dengan Sorokin." Raka berdiri dan berjalan memutar ruangan. "Berarti kita tak selesai di Sentul. Ini baru permulaan." Luna menatapnya. "Kali ini penuh keyakinan. Jika kau benar-benar ingin menghentikan Maxime, kau tak bisa hanya mengandalkan intelijen lokal. Dia sudah keluar dari radar. Kau butuh orang yang tahu caranya berpikir." Raka memutar badan. "Kau? Berikan aku akses, informasi, dan kebebasan terbatas. Aku bisa bantu menelusuri dia, tapi aku tak akan masuk ke timmu sebagai tahanan. Aku akan masuk sebagai bagian dari misi." Raka menggeleng. "Kau masih tersangka pengkhianatan." Luna menatapnya tajam. "Dan aku satu-satunya orang yang bisa menghubungkan kau dengan dunia di mana Maxim hidup." Hening. Hujan di luar menggila, seolah menyuarakan keputusan yang harus segera diambil. Tiba-tiba, pintu terbuka. Mayor Teddy masuk. Ekspresinya lebih gelap dari sebelumnya. "Kita punya masalah," katanya. Seseorang meretas sistem jaringan markas besar. Semua rekaman interogasi Luna dicuri, dan pesan video ditinggalkan. Teddy meletakkan tablet di atas meja. Raka dan Luna menonton bersama. Layar menyala. Suara statik terdengar sebelum gambar muncul. Maxim. Wajahnya lebih dingin, lebih kejam, dengan bekas luka di pelipis kirinya. "Halo, Raka. Lama tak berjumpa. Kupikir kau pantas tahu bahwa perang ini belum selesai. Sorokin adalah alat. Aku adalah tujuan. Dan Luna, dia milikku. Dia hanya belum menyadarinya. Kau membakar rumahku. Jadi aku akan membakar kotamu. Sampai jumpa." Layar gelap. Luna menatap layar kosong dengan mata membara. Dia akan mulai dari orang-orang terdekat. Dia selalu begitu, memukul paling sakit, paling dalam. Raka mengepalkan tangan.
maka kita akan mulai lebih dulu. Pagi berikutnya, Raka berdiri di balkon atas markas, memandang langit mendung Jakarta. Di belakangnya, Teddy mendekat. Pusat setuju dengan program Shadow Protocol, kata Teddy. Kita bentuk tim kecil, rahasia, di luar struktur resmi. Kalau gagal, tak ada yang akan bertanggung jawab. Dan kalau berhasil, kita bisa menyelamatkan lebih banyak daripada yang bisa dihitung. Raka diam, lalu mengangguk. Mulai hari ini, Luna bukan tahanan. Dia anggota tim. Dengan pengawasan penuh, Teddy sempat ragu, tapi akhirnya menepuk bahu Raka. Semoga kau tidak menyesal. Raka tersenyum tipis. Kalau aku harus memilih siapa yang bisa memburu iblis, mungkin hanya iblis lain yang tahu caranya. Dari kejauhan, petir membelah langit Jakarta perang. Baru telah dimulai. Dan Raka, Luna, serta bayangan masa lalu mereka akan kembali masuk ke dalam badai. Langit Istanbul masih gelap saat pesawat militer tanpa tanda mendarat di bandara udara sekunder di pinggiran kota. Di dalamnya, Raka duduk diam mengenakan jaket hitam tanpa lencana. Di sebelahnya Luna, dengan rambut dikuncir ketat dan wajah lebih keras daripada sebelumnya, menatap ke jendela kecil pesawat. Mereka tak bicara sejak lepas landas dari Jakarta 12 jam lalu. Namun, keheningan bukan karena permusuhan. Keheningan adalah ruang di mana masing-masing dari mereka bersiap menghadapi dunia baru. Dunia yang selama ini hanya dibayangkan Raka lewat laporan intelijen dan yang selama ini menjadi realitas sehari-hari. Bagi Luna, selamat datang di zona abu-abu, gumam Luna pelan. Tempat hukum hanya berlaku kalau kau punya senjata yang cukup besar. Raka tak menjawab. Ia hanya menoleh saat lampu pesawat dimatikan dan pilot bersuara lewat intercom. Tim Shadow Protocol, selamat datang di operasi fase 2. Koordinat target dikunci. Briefing akan dimulai di fasilitas transit 9B. Fasilitas 9B terletak di bawah tanah, tersembunyi di balik toko teh tua yang tampaknya tak berpenghuni. Di balik dinding kayu rapuh, lift rahasia membawa Raka dan Luna ke lantai 4, di mana ruang pertemuan kecil sudah menanti mereka. Di dalamnya, 3 orang telah duduk. Yasmin Hafez, mantan perwira intelijen Mesir, ahli penyamaran, kini buronan, politik setelah pembocoran operasi rahasia di Sudan non-Guntur Raj Sutrisno, EKS pasukan elite TNI, dikeluarkan karena insubordinasi, ahli ledakan dan pertempuran jarak dekat. Dr. Jiro Nakamura, mantan pakar bioinformatika Jepang yang menjadi whistleblower atas eksperimen narkotika sintetis berbasis neurochip. Mereka semua menatap Raka dan Luna, diam, menilai. Mayor Teddy muncul lewat layar monitor dari Jakarta. Ia memulai briefing dengan suara berat. Tim Shadow Protocol dibentuk karena lembaga resmi terlalu lambat. Musuh kita sekarang tidak lagi sekadar penyelundup atau bandar. Mereka bergerak seperti negara, punya jaringan, sistem senjata, bahkan laboratorium bioriset. Maxim tidak lagi sekadar penjahat. Dia sedang membangun kekaisaran bawah tanah. Teddy menunjuk layar. Muncul peta Eropa Timur dengan titik-titik merah dari Belgrade ke Odessa, lalu ke Istanbul. Informasi dari jaringan lama Luna menunjukkan Maxime sedang mengaktifkan kembali rantai hitam, jaringan distribusi lintas negara yang dulunya digunakan Sorokin untuk menyelundupkan Phantom Red, senyawa narkotika baru yang menarget. Sistem saraf lewat udara. Yasmin mengangkat alis. Senjata kimia yang bisa disamarkan sebagai parfum pasar malam? Lebih dari itu, jawab Luna, menatap layar. Dia menggabungkan senyawa dengan teknologi microchip. Sekali terhirup, korbannya bisa dipicu dari jarak jauh. Efeknya, agresi ekstrem, kehilangan kontrol motorik, dan akhirnya kematian mendadak. Raka mengepal tangan. Dan dia akan menyebarkannya? Teddy mengangguk. Di Istanbul, kita temukan bukti bahwa Maxime akan melakukan uji coba terbatas di pasar bawah tanah Bosporus dalam 3 hari ke depan. Tim Shadow Protocol harus masuk, menyamar sebagai calon pembeli dan menghentikan transaksi, apapun caranya. 2 hari kemudian, di tengah keramaian pasar gelap bawah tanah yang tersembunyi di lorong reruntuhan Bizantium,
Tim Shadow Protocol menyebar. Raka dan Luna masuk sebagai pasangan kolektor obat eksperimental dari Asia Tenggara. Yasmin menyamar sebagai perantara Tunisia. Guntur dan Jiro berada di luar perimeter, siap menembus titik keluar jika situasi memburuk. Pakaian mereka mahal, aksen mereka terlatih, tapi mata mereka waspada. Dunia ini penuh jebakan, dan satu gerakan salah bisa berujung peluru. Target visual, bisik Luna di earpiece. Di ujung lorong, Maxime muncul. Berbeda dengan saat terakhir dilihat Raka, Maxime kini tampak seperti raja bayangan. Jas Armani kelabu, rambut pendek rapi. Namun tatapan mata yang sama, dingin, analitik, mematikan. Ia melangkah ke tengah pasar, membuka koper berisi botol kaca kecil. 1 tetes, katanya dalam bahasa Inggris beraksen Rusia. Cukup untuk mengubah kerumunan menjadi neraka dalam 14 menit. Aku menyebutnya Prometheus. Suara pembeli bergumam. Beberapa mulai menawar. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat senjata. Interpol! Semuanya angkat tangan. Kepanikan pecah. Namun bukan karena polisi, melainkan karena botol Prometheus. Tiba-tiba pecah di tanah. Gas tak terlihat menyebar. Orang pertama yang menghirupnya mulai menjerit dan menyerang acak. Mata mereka merah, pupil menghilang, tubuh mereka kejang-kejang sebelum meledak dalam amukan brutal. Ini jebakan. Teriak, Raka. Luna menarik Raka ke belakang pilar batu. Dia menguji produk itu ke kita semua. Kita semua cuman kelinci percobaan. Guntur, Jiro, jalur evakuasi sekarang. Teriak Raka ke earpiece. Sementara chaos menjalar, Maxime berjalan tenang ke arah tangga belakang, seolah menikmati tontonan yang ia ciptakan. Ia berhenti sebentar, menoleh ke arah Luna yang berusaha melindungi Raka dari pecahan gas. Selalu kau, Luna, bisiknya, meski dari jarak jauh. Kau tak bisa lari dariku. Beberapa jam kemudian, di tempat aman yang telah disiapkan di luar kota, tim Shadow Protocol berkumpul. Separuh dari pasar gelap itu lenyap dalam kekacauan dan api. Raka duduk diam, mengusap luka di lengan kiri. Yasmin menyesap teh panas. Guntur membersihkan senjatanya, sementara Jiro sibuk mencocokkan sampel udara dengan database-nya. Luna berdiri di sudut ruangan, menatap keluar jendela. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Kau lihat dia, kata Raka akhirnya, menghampiri. Luna mengangguk, dan dia lihat aku. Dia ingin aku kembali ke sisinya, bukan sebagai alat, tapi sebagai simbol. Simbol apa? Pengkhianatan dan pembalasan. Raka berdiri di sampingnya. Kau bukan simbol, Luna. Kau adalah pilihan. Dan kau memilih melawan. Luna menoleh padanya. Tapi untuk melawan dia, aku harus jadi sesuatu yang lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan. Raka menatapnya dalam. Mungkin itu yang dibutuhkan dunia. Seseorang yang tahu cara jadi bayangan, tapi memilih berdiri di sisi cahaya. Hening sejenak. Di luar, fajar Istanbul mulai merekah, meski awan kelabu masih menggantung di langit. Dan di dalam ruangan kecil itu, para pemburu bayangan bersiap untuk langkah selanjutnya, karena perang belum selesai. Dan Prometheus baru saja dinyalakan. Kabut tipis menggantung di atas kota Sofia, Bulgaria, saat tim Shadow Protocol menempati markas sementara mereka di bekas pabrik elektronik era Soviet. Bangunan tua berlantai 3 itu sudah tak layak pakai untuk publik, tapi sempurna untuk operasi rahasia. Jauh dari pengawasan, jauh dari dunia. Namun, tidak ada yang jauh dari bayangan Maxime Raka duduk di ruang observasi, memutar rekaman dari insiden Istanbul berulang kali. Setiap bingkai gas tersebar, setiap gerak Maxime yang tenang di tengah kekacauan, seperti hantu yang mengamati teater kematian yang ia ciptakan. Suara di belakangnya mengejutkannya. Kau sudah menonton itu 15 kali. Yasmin berdiri di pintu, menatap layar. Dan kau tahu apa yang paling mengganggu? Tanya Raka. Matanya tak lepas dari layar. Dia tahu kamera ini ada. Dia membiarkan kita melihatnya. Dia ingin kita melihatnya.
Dia ingin kau merasa kalah sebelum bertarung, jawab Yasmin. Itu cara predator bekerja. Raka mematikan layar dan berdiri. Kita butuh informasi yang lebih dalam. Jejak digital, catatan transaksi, siapapun yang masih hidup dari jaringan, lamanya. Yasmin mengangguk, lalu memberanikan diri bertanya. Dan Luna? Dia tak makan 2 hari. Tak bicara. Sejak Istanbul dia seakan kembali ke cangkangnya. Sementara itu, Luna berdiri di atap pabrik, angin dingin meniup rambutnya yang dibiarkan terurai. Tangannya memegang kalung kecil, bukan perhiasan mahal, hanya liontin besi kecil berbentuk bulat. Di dalamnya, foto kecil dirinya saat masih remaja, bersama Maxim. Ada luka lama di sana, bukan luka fisik, tapi luka karena percaya, dan akhirnya dikhianati oleh seseorang yang dulu menjadi seluruh dunianya. Langkah pelan terdengar. Guntur muncul, membawa termos kecil. Kopi, katanya. Tipe Indonesia. Masih tahu rasanya? Luna tersenyum kecil. Masih. Mereka duduk di dekat cerobong tua. Dulu aku pikir kau cuma agen ganda yang pandai bersandiwara, kata Guntur. Tapi pas lihat sorot matamu di Istanbul, aku tahu, kau benar-benar takut. Luna menatap lurus ke Cakrawala. Bukan takut mati, tapi takut bahwa aku akan jadi seperti dia. Maxime. Guntur menepuk pundaknya ringan. Kau masih di sini. Itu cukup bukti kalau kau bukan dia. Di ruang rapat bawah tanah, Raka, Yasmin, Jiro, dan Guntur berkumpul. Peta Eropa Timur terpampang besar di dinding dengan beberapa titik ditandai merah. Jiro menunjukkan hasil analisis udara dari Istanbul. Senyawa Prometheus punya satu kelemahan. Butuh suhu tertentu untuk tetap aktif. Di bawah 10 derajat Celcius, partikelnya melambat. Dan itu hanya mungkin terjadi di Rusia bagian utara atau Pegunungan Balkan, potong Raka. Markas musim dingin Sorokin ada di sana dulu. Bisa jadi Maxim kembali ke situ. Yasmin menambahkan, kami temukan nama baru di jaringan dark web, Nova Flare. Seseorang menawarkan senyawa generasi berikutnya. Diduga itu nama samaran Maxim. Dan dia akan menjual versi sempurna dari Prometheus, kata Raka pelan. Semua mata memandangnya. Kita tak punya waktu, lanjut Raka. Dia akan meluncurkan batch pertama dalam seminggu. Dan jika itu tersebar, bukan hanya pasar gelap yang hancur, tapi seluruh kota. Di lorong pabrik, Luna akhirnya turun dari atap. Ia berjalan pelan ke ruang briefing. Saat membuka pintu, semua menoleh. Hening sejenak. Aku tahu di mana dia akan menjual Nova Flare, katanya dengan suara mantap. Tempat yang tidak ada di peta. Tapi aku pernah ke sana dulu. Di Montenegro. Kota mati bernama Prastbawah. Kota itu tenggelam. Tapi dia bangun fasilitas di bawah reruntuhannya. Raka. Bangkit. Kita akan ke sana. Luna menatap semua anggota tim, lalu pada Raka. Jika ini jebakan, kau takkan pulang. Tapi jika ini benar, mungkin ini satu-satunya kesempatan menghentikannya. Hening panjang. Kemudian Raka mengangguk. Kita berangkat malam ini. Dan tanpa sadar, mereka semua menyadari satu hal. Semakin dekat mereka ke Maxim, semakin besar bayangan yang harus mereka lewati. Kabut pekat menyelimuti perairan Teluk Kotor saat kapal kecil tim Shadow Protocol merapat di dermaga tua. Di kejauhan, sisa-sisa kota Prastbawah tampak seperti reruntuhan dunia yang terlupakan, menara setengah roboh, bangunan batu lumutan, dan lorong bawah tanah yang tertutup air asin. Luna berdiri di haluan, matanya terpaku ke arah reruntuhan. Di bawah gereja tua itu, bisiknya, Maxime membangun fasilitas. Raka memberi isyarat pada Guntur dan Yasmin untuk menyebar. Kita masuk diam-diam. Jangan tembak kecuali terpaksa. Mereka melangkah ke dalam reruntuhan, senyap, setiap jejak kaki menggema di genangan air. Suara angin bercampur desiran ombak, menciptakan irama sunyi yang membuat dada semakin sesak. Namun di balik tembok batu,
Kamera bergerak mengikuti mereka. Dan di ruang kendali jauh di bawah tanah, Maxime tersenyum kecil. Akhirnya kalian datang. Di dalam lab bawah tanah, Maxime berdiri di depan layar besar. Matanya berbinar. Selamat datang, Raka. Kau terlalu lambat. Luna melangkah maju. Suaranya dingin. Aku takkan biarkan kau melepaskan senyawa. Itu. Tanpa peringatan, Maxime menekan tombol. Ledakan kecil mengguncang ruangan, dan gas berwarna biru mulai menyebar. Raka berlari, menembus kabut gas, tapi Maxim sudah menghilang, meninggalkan senyum penuh tantangan. Berlomba dengan waktu, Raka, aku sudah menang.